Sekarang kita bahas outstanding check atau cek yang masih beredar. Outstanding check ini menjadi penyebab kenapa saldo berbank dan berbuku perusahaan berbeda. Outstanding check adalah cek yang dikeluarkan oleh perusahaan tapi cek itu belum dicairkan. Jika cek belum dicairkan di bank, pasti otomatis bank belum mencatat atau belum mengurangi saldo kas kita di bank. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Di sini diceritakan bahwa penyebab perbedaan saldo adalah karena cek masih beredar. Ada 3 cek di sini, yaitu cek nomor 453, cek nomor 457, cek nomor 460. Sebelum kita bahas lebih detail proses rekonsiliasinya, penting bagi kita untuk paham peran cek. Perusahaan sering menganggap cek adalah alat pembayaran yang sah sehingga penerimaan dan pengeluaran kas bisa langsung dicatat oleh akuntan setelah cek diterima. Ada juga akuntan baru mencatat penerimaan dan pengeluaran kas jika cek sudah dicairkan. Nah, di sini kita menerapkan transaksi perusahaan di mana perusahaan sudah langsung mencatat adanya pengeluaran kas setelah perusahaan membayar dengan cek. Contohnya, perusahaan bayar supplier dengan cek nomor 453 yaitu sebesar 3.000. Cek diberikan ke supplier atas pembayaran tunai suatu peralatan. Supplier membawa cek. Pada tanggal itu, akuntan langsung mencatat adanya pengeluaran kas dengan menjurnal debit equipment dan kredit kas. Otomatis, jurnal tersebut langsung pengaruhi saldo buku besar kas yang menunjukkan bahwa saldo kas perusahaan sudah dikurangi sebesar 3.000 euro. Nah, kenapa di sini bank belum mencatat? Jawabnya simpel, karena supplier yang memegang cek itu belum mencairkan di bank sampai tanggal terakhir rekening koran yang perusahaan terima. Jadi otomatis saldo kas di bank belum dikurangi. Oleh sebab itu, kita sudah tahu bahwa cek nomor 453 itu masih beredar, belum dicairkan di bank. Kita tinggal tunggu waktu saja cek itu dicairkan oleh supplier yang memegang cek. Nah, di sini diceritakan, cek yang masih beredar ada 3 cek, yaitu cek nomor 453, 457, dan 460 dengan total sebesar 5.904 euro. Angka ini sudah dicatat oleh perusahaan sebagai kas keluar tapi bank belum mencatat. Oleh sebab itu, jumlah itu langsung kita kurangkan dari saldo berbank sebelum rekonsiliasi seperti ini. Jadi sekarang saldo berbank sebelum rekonsiliasi yaitu sebesar 15.907 euro sudah kita kurangkan dengan 3 cek yang masih beredar ini dengan total 5.904 euro. Sehingga sekarang kita menghasilkan saldo kas berbank adalah 12.204,85 euro. Sekali lagi, catatan ini hanya kepentingan internal kita dalam upaya mencocokkan saldo kas berbuku dan berbank. Kita cukup tahu bahwa selisih karena deposit in transit dan outstanding check. Catatan kita tidak salah, catatan bank juga tidak salah. Di sini diceritakan bank tidak melakukan kesalahan. Jika bank melakukan kesalahan, contohnya terlalu tinggi atau terlalu rendah menambah saldo kita, maka kita juga cukup tahu bahwa bank akan memperbaiki catatan mereka. Contoh, bank salah mengurangkan kas kita di bank terlalu tinggi sebesar $1.000. Bank pasti akan perbaiki kesalahan ini di bulan berikutnya sehingga otomatis perbaikan belum terlihat di rekening koran yang diterima sekarang. Jadi kita tinggal tunggu waktu bank akan mencatat. Jadi jika bank mengurangkan uang kita terlalu tinggi sebesar $1.000, maka ya kita tinggal menambah $1.000 dari saldo bank. Jika bank menambah saldo kas kita terlalu tinggi sebesar $1.000, maka kita juga tinggal mengurangkan sebesar $1.000 dari saldo bank. Jadi di sini catatan kita sudah benar, tapi bank yang salah dan bank akan memperbaiki kesalahan itu. Sehingga kita cukup tahu bahwa perbedaan saldo bank dan buku perusahaan disebabkan adanya kesalahan bank. Jadi inilah logika rekonsiliasi bank yang berdasarkan saldo berbank. Sekarang kita kembali ke contoh soal ini yang menghasilkan saldo berbank setelah rekonsiliasi adalah sebesar 12.204,85 euro. Jika kita benar melakukan rekonsiliasi bank, maka nilai ini akan sama dengan hasil rekonsiliasi kita berdasarkan saldo buku perusahaan. Sekarang tugas kita akan melakukan rekonsiliasi bank berdasarkan saldo berbuku perusahaan. Di soal diceritakan terdapat penyebab kenapa saldo bank dan buku perusahaan berbeda, diantaranya adanya setoran atau transfer yang sudah dicatat oleh bank tapi perusahaan belum mencatat, kemudian terdapat pembayaran atau pengeluaran kas yang sudah dicatat oleh bank tapi perusahaan belum mencatat. Jadi jika kita melihat 2 transaksi ini, bank sudah mencatat tapi perusahaan belum mencatat, maka ya perusahaan harus mencatat dengan cara menjurnal. Demikian juga terdapat kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan harus melakukan jurnal koreksi atas kesalahan tersebut. Kita akan bahas satu-satu transaksi ini di video selanjutnya.
Kita telah mempelajari materi rekonsiliasi bank dengan berfokus pada transaksi deposit in transit dan outstanding check. Kedua kejadian tersebut yang menyebabkan perbedaan saldo menurut bank dan menurut perusahaan berbeda. Selanjutnya kita akan membahas transaksi lain di mana perusahaan belum mencatat tapi bank sudah mencatat, sehingga hal ini menyebabkan perbedaan saldo kas menurut bank dan menurut perusahaan.